Halo semua. Selama ini, kita sering mendengar tuduhan yang berkata bahwa Kristen adalah agama yang disebarkan oleh penjajah dengan paksaan. Teman-teman bisa melihat pada video-video lain di playlist kritik sejarah bahwa hal itu tidak benar. Pada video ini, kita akan membuktikan bahwa yang sebenarnya terjadi justru kebalikannya. Agama yang disebarkan oleh penjajah VOC dengan paksaan adalah Islam. Dan sumber yang menyatakan hal ini tidak lain dan tidak bukan berasal dari sumber kalangan Islam sendiri. Jadi, silakan simak video ini sampai selesai, supaya kita semakin tahu tentang sejarah yang sebenarnya. Oke, kita mulai aja ya. Nah, apa yang akan kita baca adalah artikel dari situs nu.org.id. Situs resmi Nahdlatul Ulama. Judulnya, Pengislaman oleh VOC. Jadi, artikel ini ditulis oleh orang Islam di dalam situs resmi organisasi Islam. Kalau kamu beragama Islam, dan kamu tidak percaya apa yang ditulis oleh situs ini, saya tidak tahu lagi kamu harus percaya kepada siapa. Kita langsung baca aja ya. Selama ini, Vereniging Oost-Indische Compagnie, VOC, atau Organisasi Dagang Hindia Belanda, dianggap selalu identik dengan misi kristenisasi di Indonesia. Anggapan ini kurang valid. Data sejarah menunjukkan bahwa VOC adalah organisasi dagang murni yang tidak pernah memperhitungkan agama. VOC tidak saja memeralat Islam untuk menggempur Katolik, dalam babat sejarah Belambangan, VOC bahkan menjadi pihak yang paling berjasa dalam penyebaran Islam. Tulisan berikut ini dicuplik begitu saja dari paparan sejarawan Agus Sunyoto pada acara Silaturahim dan Lokakarya bersama organisasi-organisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan tema, Menggas Masa Depan Islam Nusantara di Gedung PBNU, Jakarta, 24–25 Januari 2008. Para ulama penyebar Islam di Nusantara memperkenalkan nilai-nilai baru yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti sabar tawadlu, ridha, dan adil. Dalam Kamus Kawi, kata sabar misalnya tidak akan ditemukan. Sabar berasal dari bahasa Arab. Sama sekali baru di Nusantara. Orang-orang pada zaman Majapahit merasa sangat bangga jika sudah bisa menundukkan orang lain, bahkan kalau perlu menindas. Kata-kata adigang adigung adiguna, saya sudah menaklukkan orang, itu adalah kata-kata kebanggaan Majapahit. Sikap rendah hati itu tidak ada. Pernah terjadi selisih pendapat dengan Raja Sunda, maka semua pasukan utusan Sunda dibunuh. Ketika Islam datang, watak mereka ini diselamatkan oleh nilai-nilai Islam. Namun sayang, khusus untuk Belambangan, tetap beragama Hindu. Dan disitulah nilai-nilai Majapahit tetap ada. Orang Belambangan tak pernah mengenal menyerah. Perang terus dan terus perang, sampai ketika Mataram ditaklukkan oleh Sultan Agung, pemberontakan terus terjadi. Karena itu, ketika Raja Pakubuwono II berkuasa, dia merasa tidak mampu mengurusi Belambangan. Daerah itu kemudian diserahkannya kepada VOC. Dan VOC rupanya pintar. Mereka melihat akar masalah, sebenarnya adalah nilai yang dianut orang-orang Belambangan itu, adalah nilai Majapahit lama. Karena itu, agar tidak terus memberontak, Belambangan harus diislamkan. Raja Belambangan, bernama Mas Alit Wiraguna dan keluarganya, kemudian dipanggil ke Surabaya. Setelah itu, oleh VOC, dia dipaksa masuk Islam. Kemudian dikawinkan dengan cucu Bupati Pusponegoro Gresik. Setelah itu, dia diberi beslit, diangkat menjadi Bupati Banyuwangi pertama, dengan gelar Kiai Tumenggung Suronegoro. Nah, begitu mengetahui sang raja sudah masuk Islam, seluruh Belambangan menyatakan masuk Islam. Jadi khusus untuk Belambangan, pengislaman itu sebetulnya dilakukan oleh VOC. Dalam cerita Babat Banyu, Babat Tawangalu, Babat Sembar, semuanya menyatakan bahwa Belambangan belum Islam. Baru setelah dipegang VOC, rajanya dipaksa masuk Islam. Selama ini, para peneliti secara tidak proporsional menyebut kehadiran VOC identik dengan proses kristenisasi di Indonesia.
Padahal sebetulnya, dalam dokumen laporan harian VOC, tidak ditemukan istilah kristenisasi. Sesuai namanya, VOC hanyalah persekutuan dagang. Maka mereka perhitungkan, hanyalah bagaimana caranya mendapat keuntungan, menguasai satu wilayah, banyak memberikan keuntungan dagang, tidak memperhitungkan agama. Karena itu, sekalipun VOC sudah dibubarkan tahun 1799, produk VOC, dalam Peraturan Pemerintah Hindia Belanda, nomor 145, masih menyebutkan, seorang bupati, yang mayoritas penduduknya Islam, wajib memeluk Islam. Ini artinya, bahwa VOC tidak berambisi mengkristenkan orang. Dalam sejarah gereja disebutkan, bagaimana pihak gereja pun menyayangkan VOC, yang seringkali bekerja sama dengan raja-raja Islam Nusantara, dalam rangka memerangi orang Portugis, yang Katolik. Kenapa? Karena VOC beranggotakan orang-orang Belanda, yang menganut Kristen Calvin, yang menjadi musuh Katolik. Jika berperang dengan orang Katolik, maka Belanda pun bersekutu dengan raja-raja Islam. VOC tidak pernah mengenal agama. Yang penting bagi VOC, adalah untung dan menang. Sebagai tambahan, sebaliknya, pada saat menumpas pemberontakan di Aceh, VOC justru memeralat pasukan dari Madura, yang beragama Islam. Serdadu-serdadu Belanda, yang menumpas orang-orang Aceh yang beragama Islam itu, semuanya adalah Muslim. Ahoirul Anam. Nah, itulah artikel dari situs nu.or.id. Dari sini seharusnya kita sudah bisa melihat, bahwa Nahdlatul Ulama mengakui, bahwa VOC tidak pernah memaksakan agama Kristen. VOC bukan hanya tidak pernah memaksakan agama Kristen, tetapi VOC malahan memaksakan agama Islam. Tentunya hal ini menimbulkan pertanyaan. Dan bahkan mungkin bagi sebagian orang, hal ini terdengar tidak masuk akal. Kenapa VOC bukan memaksakan agama Kristen, tetapi memaksakan agama Islam? Jadi begini. Untuk mengerti tentang hal ini, kita perlu melihat sejarah yang lebih kuno lagi. Kita lihat perbedaan antara Portugis dan Spanyol dengan Belanda. Dulu, antara tahun 711 sampai 1492, Semenanjung Iberia, tempat negara Portugis dan Spanyol berada, pernah dijajah oleh Islam. Selain itu, mereka menjelajah mencari dunia baru, juga disebabkan karena penjajahan Islam. Karena Konstantinopel dijajah oleh Kekhalifahan Ottoman, pada tahun 1453. Mereka terpaksa mencari jalur perdagangan baru, yang terputus akibat penjajahan Islam. Jadi mereka tahu betul, bahwa Islam adalah penjajah, sehingga mereka mempunyai semangat, untuk membebaskan daerah lain, dari penjajahan Islam. Sedangkan Belanda, tidak punya pengalaman pahit dengan Islam. Belanda tidak pernah dijajah oleh Islam, dan mereka bukan melakukan penjelajahan karena Islam. Orang-orang Belanda mendirikan perusahaan dagang Hindia Timur, atau yang kita kenal dengan nama VOC, karena ikut-ikutan negara Eropa lainnya. Jadi VOC melihat Islam, dengan sudut pandang yang berbeda. VOC tidak punya pengalaman, atau sejarah, dalam berhubungan dengan Islam. Jadi, ini adalah pertama kalinya VOC berhubungan dengan Islam, dan yang mereka rasakan, adalah mendapatkan banyak keuntungan, dari kerajaan-kerajaan Islam. Di antaranya seperti yang barusan kita baca, dari Kerajaan Mataram, Belanda mendapatkan banyak wilayah, akibat orang Islam saling berperang sendiri. Jadi, VOC melihat, orang-orang Islam adalah orang-orang kelas bawah, yang inferior, bodoh, dan terbelakang. Bagi VOC, menjajah orang-orang yang bodoh dan terbelakang, lebih mudah, daripada menjajah orang-orang yang pintar dan maju. Selain itu, VOC lahir pada abad pencerahan, yang bisa dikatakan, dimulai dari gerakan Protestan di Eropa, yang menentang Katolik. VOC melihat, bahwa negara-negara Eropa yang memisahkan agama dengan negara, menjadi negara-negara yang lebih superior. Oleh karena itu, mereka memisahkan urusan dagang, dengan urusan agama. Mereka bahkan melihat, bahwa urusan agama dapat menghambat urusan dagang. Dalam urusan dagang, VOC membutuhkan tenaga kerja murah. Tenaga kerja pribumi, yang bekerja keras, patuh, dibayar rendah, tanpa bertanya, ataupun protes.
Oleh karena itu, penting bagi VOC untuk membuat status orang Belanda lebih tinggi, lebih superior, daripada pribumi. Sedangkan agama Kristen mengajarkan kesetaraan antara atasan dengan bawahan. Kristen mengajarkan tidak ada perbedaan suku dan ras di dalam Yesus Kristus. Tidak ada perbedaan antara orang Belanda, orang Arab, orang China, orang pribumi di dalam Yesus Kristus. Jadi jika agama Protestan disebarkan, yang mereka khawatirkan adalah pribumi menjadi lebih cerdas, bisa protes kepada atasan Belanda, dan bahkan menjadi setara dengan Belanda. Oleh karena itu, mereka tidak mau menyebarkan agama Kristen Protestan di kalangan pribumi. VOC terlebih lagi tidak mau jika agama Katolik yang menyebar. Karena jika Katolik yang menyebar, pribumi bukan hanya menjadi lebih cerdas juga, tetapi mereka malah menjadi setia kepada Vatikan. Tetapi jika pribumi dibiarkan beragama Hindu, yang mereka khawatirkan adalah pribumi akan memberontak dan pantang menyerah, ingin mengembalikan kejayaan Majapahit yang mempunyai legitimasi yang sah atas Nusantara. Sedangkan jika agama Islam disebarkan, pribumi akan menjadi semakin bodoh dan terbelakang. Pribumi akan diajarkan untuk menghafal sesuatu yang tidak mereka mengerti, dan tidak berguna, tanpa boleh bertanya. Selain itu, tidak perlu dihasut, orang Islam akan berkelahi dengan orang Islam. Dan ujungnya, mereka akan datang kepada orang Belanda, untuk menyelesaikan pertikaian mereka. Dengan demikian, otomatis pribumi menjadi bawahan, yang bergantung kepada Belanda. Oleh karena itu, agama Islam adalah agama yang dipilih oleh VOC, untuk dianut oleh pribumi. Supaya pribumi semakin bodoh dan terbelakang, tidak bisa bersatu, dan gampang dijajah. Sekarang ini kita sudah tidak dijajah oleh VOC, Belanda, Jepang, atau siapapun. Kita sudah merdeka, dan negara kita menjamin kebebasan setiap penduduknya, untuk memeluk agama, sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Kalau kamu mau tetap memeluk agama, yang dipaksakan oleh Belanda, supaya kamu menjadi semakin bodoh dan terbelakang, itu adalah hak kamu. Kalau kamu mau pindah ke agama, yang membuat kamu menjadi cerdas dan setara dengan orang Belanda, itu adalah hak kamu juga. Oke, sekian video kali ini. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, bagikan video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke, Yesus Kristus memberkati kita semua. Bernyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya sampai selamanya. Kabarkanlah keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya dan perbuatannya yang
dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar, pencipta segalanya. Bumi bersuka cita, langit tinggikan namanya. Biar segala yang bernafas memuji Dia. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar, pencipta segalanya. Bumi bersuka cita, langit tinggikan namanya. Biar segala yang bernafas memuji Dia. Bumi bersuka cita, langit tinggikan namanya. Bumi bersuka cita, langit tinggikan namanya. Biar segala yang bernafas memuji Dia. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mendukung channel Tanpa Ragi melalui Dana, BRI, dan Patreon. Selain itu, kami juga berterima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan super chat, super thanks, dan menjadi member channel. Karena dukungan dari teman-teman, kami bisa melakukan berbagai pekerjaan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Selama ini, kami telah mendapatkan banyak ucapan terima kasih dari orang-orang yang diberkati oleh pekerjaan kita. Oleh karena itu, kami ingin memberitahukan kepada teman-teman yang telah mendukung channel Tanpa Ragi bahwa ada bagian kamu di dalam terima kasih yang kami dapatkan. Kami tidak dapat memberikan sesuatu yang lebih kepada teman-teman yang telah mendukung, selain berdoa supaya Tuhan memberkati kamu, keluarga kamu, dan apapun yang kamu kerjakan. Kita percaya bahwa Tuhan kita melihat apa yang kita kerjakan secara tersembunyi dan akan memberikan upahnya. Buat teman-teman yang belum bisa mendukung kami secara keuangan, teman-teman tidak perlu berkecil hati. Karena teman-teman juga sudah mendukung kami jika teman-teman subscribe, memberikan jempol, dan membagikan link video ini ke kerabat dan media sosial lainnya. Oleh karena itu, kami juga berdoa supaya Tuhan memberkati kamu, keluarga kamu, dan apapun yang kamu kerjakan. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya beserta kita. Sampai jumpa.